Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang membara dan ketakutan muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan yang lebih dalam dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying. Salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Menara Pil. Gelar pertama itu mungkin bukan yang bergema, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai dewi yang tinggi di atas mereka. Kepala raksasa Menara Pil. Ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan seperti apa otoritas mengerikan itu. Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Menara Pil. Chao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Chao, adalah murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah yang saat ini dia kembangkan, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Menara Pil 1 abad kemudian. Selain itu, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghilangkan gelar potensial. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi luar biasa cukup untuk membuat semua orang di aula mengaguminya. Wanita berpakaian hitam menyapu matanya ke aula. Dia tidak menyapu matanya pada yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi kelandan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan anggun. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda yang pemalu di sampingnya. Wanita muda itu mengatupkan alisnya setelah dia merasakan fokus Chao Ying. Mata mereka saling juling sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Chao Ying saat dia melihat dia membuang muka. Chao Ying mengubah langkahnya dan berjalan ke kursi klan Chao. Anggota klan Chao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang dikenal di antara kelompok ini, Chao Dan. Pada saat ini, Chao Dan mengikuti dari belakang Chao Ying. Mata tertunduknya sesekali akan melayang ke sosok memikat di depannya. Ada rasa suka yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada Chao Dan sebelum beralih ke pria berbadan tegap lainnya. Orang ini memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Chao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan saat berdiri di belakang Chao Ying. Menurutku orang itu adalah Chao Xiu, kan? Xiao Yan perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan tertinggi generasi muda dari klan Chao. Tentu saja, jika itu adalah Chao Ying, kemungkinan bahkan beberapa rekan yang lebih tua dari klan Chao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Chao Ying memimpin klan Chao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di aula besar. Langkah kakinya sedikit terhenti saat dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Matanya yang cantik tertuju pada wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Adik Dan Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menurunkan dagunya saat menyapa Chao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak disangka kamu juga datang kali ini. Mungkin karena pertemuan Pil, kan? Haha, klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana untuk merebut tempat juara dari pertemuan Pil? Chao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen tampak seperti seorang gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Chao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikit pun usaha untuk berdebat secara verbal dengan Chao Ying. Nona Chao Ying pasti bercanda. Juara pertemuan Pil musim ini pasti akan ada di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar menguasai kata-kata.
Akan tetapi, kamu bisa melupakan tentang membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak berkomentar saat menghadapi kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu, aku ingin tahu apakah kamu telah benar-benar melangkah ke dalamnya? Dan Chen tidak lagi memperlihatkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia memanjat kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak disangka bahwa Anda benar-benar telah campur tangan dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo pindah. Bagaimana jadinya jika Anda membuat keributan besar di sini? Meski Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia masih mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. Apakah kamu Xiao Yan itu? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu. Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh yang gesit dan ganas. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zhong padanya. Dia tampak lebih dewasa dan lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kamu cukup terkenal. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti aku, mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zhong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, levelmu cukup tinggi, tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terjebak dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda. Xiao Yan tersenyum sambil berterima kasih pada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif itu, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan dengan lembut berkomentar. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zhong mengangguk dan mendesah. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak laki-laki, apa yang kamu bicarakan dengan orang itu? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan habis. Cao Dan menatap Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu menatapnya. Dia dengan lemah menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak heran dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akan mencapai 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah, dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya bagus, memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Cao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, bermain dengan manik giok bundar menggunakan tangan putih saljunya yang panjang. Dia tidak berbalik saat mendengar percakapan di antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa semakin tidak senang mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang karena keduanya telah mengevaluasi Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani mengomentari apapun kepada Cao Ying.
Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan perasaan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser ke belakang seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih, yang dipenuhi dengan energi, perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena 5 klan besar telah tiba, aku yang dulu tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan? Keke, Penatua Sheng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika lelaki tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi untuk sejumlah orang yang duduk di sini. Tetua ini disebut Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Menara Pil. Ye Song dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan yang samar-samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukanlah orang biasa. "Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatuku. Tulang tuaku ini tidak bisa menahannya." Pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke sekitar arena dan berkata, "Sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh sesepuh berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Song dan Xin Lan. "Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik." Xiao Yan tersenyum saat dia melihat wajah Xin Lan yang cemas dan cantik. Kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. "Ini akhirnya akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao Yan akan diputuskan hari ini?" Ketika Xiao Yan berdiri dari kursinya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari kursi 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan Chao tidak melebihi harapan Ye Song. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan tersebut, yaitu pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah pria kecil. Meskipun Xiao yang tidak tahu siapa dia, kemungkinan orang ini tidak biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim oleh klan Qiu. Penatua Cheng di arena perlahan-lahan menyapu 5 orang itu. Setelah itu, matanya berhenti di Xiao Yan. Tetua ini telah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena penurunan klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Karenanya, hubungan mereka menjadi jauh lebih pucat. Namun demikian, Penatua Cheng merasa kasihan atas kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu mengucapkan kata-kata yang bagus. Ini memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup hari ini. Para kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan yang lainnya perlahan berjalan di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Penatua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil berhati-hati. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Penatua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya ke Penatua Cheng dan dengan hormat menyapanya. "Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Qi dari klan Qiu." Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan dan menyapa sesepuh setelah Dan Xuan melakukannya. Penatua Cheng ini adalah salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil yang agung. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa Penatua Cheng, meskipun formalitas seperti itu tidak berguna, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah orang yang muda dan tidak berpengalaman.
Dia secara alami tidak akan bertindak sombong dan mengabaikan kesopanan ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat itu segera menyebabkan banyak mata terkejut tertuju padanya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Makanya, mereka tidak tampak terlalu terkejut. Bagaimanapun, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi 5 klan untuk mendapatkan bantuan dari orang luar. Haha, Xiao Yan ya, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Penatua Cheng membelai janggutnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya, yang menyebabkan keributan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di dalam kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya pertarungan kecil. Bagaimana itu bisa menangkap mata besar dari Penatua Cheng? Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seseorang dari klan Bai saya secara acak. Jelas, Anda meremehkan klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun kepada Anda harus sadar bahwa ini adalah kota Pil suci, bukan kota kecil Ye. Bai Ying dari klan Bai di samping tertawa terbahak-bahak setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum dengan gaya tidak berkomitmen di hadapan ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jarinya di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying tersenyum dingin saat melihat bagaimana Xiao Yan bertindak. Dia juga pernah mendengar bahwa Xiao Yan adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah tingkat 7 memiliki perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah naik ke level ini setahun yang lalu sementara Xiao Yan baru saja memperoleh lencana kelas menengah tingkat 7 beberapa hari yang lalu. Penatua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis di antara keduanya. Hal semacam ini lumrah dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak mencari kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan tes. Karena tidak ada masalah, ayo tes hari ini dimulai. Penatua Cheng perlahan mundur. Sebuah item yang ditutupi kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kain hitam, memperlihatkan tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya, tidak tepat untuk mendeskripsikannya sebagai tablet batu karena tablet batu ini transparan, memberikan tampilan seperti kristal. Tes kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Penatua Cheng menunjuk ke tengah tablet batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, masing-masing dari Anda akan memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam piring ini. Itu akan menguji nilai spiritual Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang merusaknya sampai sekarang. Mata Penatua Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Cao Ying berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan di titik itu. Tangannya yang lain sedang bermain dengan manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia telah menjadi fokus dari pandangan sekitarnya. Haha, karena kalian semua tahu aturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Penatua Cheng menarik pandangannya dan tersenyum ketika dia bertanya pada kelompok Xiao Yan. Mereka berlima terdiam setelah suara Penatua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu Ji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Kedua matanya tertutup saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Bip bip bip. Seseorang bisa melihat pelat cermin halus di tengah tablet batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam tablet batu.
Setelah itu, angka merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di nomor 707 di depan banyak mata. Kyoji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomornya stabil. Dia melihat ke nomor di piring dan menghela nafas lega. Angka ini sudah dianggap tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan bisa mencapai jumlah ini. Xiao Yan di sampingnya tenggelam dalam pikirannya setelah melihat nomor itu. Dia bisa merasakan bahwa Kyoji ini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Namun, nilai akhir ini hanya 707. Dari sini, samar-samar dia bisa merasakan betapa menakutkannya Cao Ying. Bagaimanapun, dia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang saat ini dia capai. Dengan hasil ini, Kyoji perlahan mundur. Lagi pula, angka ini jauh melebihi angka kelulusan. Tidak perlu lagi dia khawatir tentang apapun. Bai Ying mengikuti setelah Kyoji melangkah mundur. Dia dengan dingin tersenyum saat dia melirik Xiao Yan. Baru setelah itu dia meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Dia menghirup nafas sebelum kekuatan spiritualnya meletus darinya. Bip bip bip. Saat kekuatan spiritual Bai Ying terus mengalir, angka merah darah di piring dengan cepat mulai melonjak. Dalam beberapa detik, sudah mencapai 700. Setelah itu, terus berbunyi bip. Itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di dalam aula besar ketika semua orang melihat nomor di tablet batu. Wajah anggota klan Bai dipenuhi dengan kebanggaan. Wanita berpakaian putih, yang ditemui Xiao Yan ketika dia diuji untuk lencana tingkat di Menara Cabang, saat ini sedang melihat Bai Ying dengan kilatan di matanya. Penatua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di plat Nirvana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang teratas. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan Bai ini benar-benar bukan sekedar membual. Setelah Penatua Cheng menekankan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan, Dan Xuan, dan Cao Xiu saat dia tersenyum dan berkata, "Giliranmu." Mereka bertiga bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Cao Xiu itu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih untuk menjadi yang terakhir, saya akan menjadi yang pertama melangkah maju dan menunjukkan ketidakmampuan saya." TL, perlu dicatat bahwa dalam budaya Cina mengatakan bahwa diri sendiri tidak kompeten dianggap rendah hati, tetapi tidak boleh dianggap begitu saja. Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan ke depan dan perlahan mendekati tablet batu. Dia menyentuh tablet sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Bip bip bip. Setelah gelombang energi dari tubuh Cao Xiu, seseorang bisa melihat angka merah darah di piring dengan cepat mulai naik. Dalam sekejap mata, itu telah menembus angka 800 dan akhirnya terhenti perlahan pada nilai 846. Beberapa terengah-engah terkejut muncul di dalam aula besar saat semua orang melihat nilai jiwa di tablet batu. Nilai ini sudah bisa dianggap sangat baik di antara tingkat kelas menengah tingkat 7. "Kalian berdua, giliranmu." Cao Xiu perlahan mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyum hangat yang samar sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak mata di dalam aula besar berkumpul padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying, yang selama ini bersikap tidak peduli, mengalihkan pandangannya yang cantik. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang tahu bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi tersebut. Dan Xuan berhenti di depan tablet batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun. Tangan Dan Xuan menyentuh tablet batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Bahkan lingkungannya samar-samar menjadi terdistorsi. Ini menyebabkan beberapa kejutan melintas di mata Penatua Cheng di samping. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa melonjak ke tablet batu.
Setelah itu, suara bip cepat sekali lagi bergema di arena. Angka merah darah di piring mulai dengan cepat melonjak dengan kecepatan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Jumlah yang melonjak menembus 700 tanda dalam sekejap mata. Detik berikutnya, itu menembus 800. Hanya pada saat inilah kecepatannya mulai melambat. Namun, jumlahnya terus melonjak perlahan. Akhirnya, itu menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang yang menghirup udara sejuk. Akhirnya berhenti pada nilai 903. Seluruh tempat sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan pujian ditembakkan ke Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus berikutnya dari klan dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk pada saat ini. Karena Dan Xuan mampu mencapai jumlah seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera naik ke level 7 alkemis tingkat tinggi. Apalagi, usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam guru. Kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar. Dan Xuan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kurang, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain yang seumuran. Terengah-engah terkejut berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada sosok terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk klan Ye. Jika nomor akhir Xiao Yan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan klan Ye akan selesai. Kelompok Ye Zong juga dengan cemas memperhatikan Xiao Yan saat ini. Jika Xiao Yan gagal masuk 3 besar di bagian pertama, sebenarnya tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang cantik dan mempesona menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah dia hanya bertindak tenang. Xiao Yan perlahan menarik napas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya kaku saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan tablet batu.